Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti dengan NIM J3A118111 dari kelas C Praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan inovasi saya terkait tugas distribusi informasi yang berjudul Inovasi Pengembangan Desa melalui kegiatan paguyuban UMKM. Apa yang melatar belakangi terbentuknya inovasi tersebut? Nah, keberadaan usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan yang sangat penting di Indonesia, baik itu untuk menyerap tenaga kerja, menyumbang pajak, serta menyumbang devisa negara. Nah, kawasan PIK Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur merupakan kawasan di mana mayoritas penduduknya adalah pemilik UMKM. Pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, para penggerak UMKM memiliki beberapa masalah. Contohnya adalah kurangnya modal, yang kedua adalah kesulitan pemasaran, dan yang terakhir adalah menurunnya kualitas penjualan, sehingga berkurangnya juga pendapatan. Nah, faktor lainnya adalah minimnya kualitas sumber daya manusia, seperti gagap teknologi. Mengingat kawasan PIK Penggilingan Jakarta Timur ini merupakan kawasan yang berpotensi untuk memajukan ekonomi kreatif, maka diperlukan adanya inovasi untuk mendukung para pemilik UMKM agar tetap bertahan di situasi pandemi COVID seperti sekarang ini. Nah, apa sih artinya inovasi? Jadi, inovasi adalah suatu hal dan gagasan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dan diharapkan hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang menarik dan juga berguna. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah terkait dengan inovasi yang akan dilakukan terhadap para pemilik UMKM. Yang pertama adalah kegiatan apa yang akan dilakukan dalam upaya inovasi terhadap pemilik UMKM dan bagaimana tujuannya. Dan yang kedua adalah siapakah stakeholder-nya, baik internal maupun eksternal. Dan yang ketiga adalah bagaimana sih tahapan-tahapan penerimaan dari inovasi tersebut. Lalu, tujuan dilakukannya inovasi adalah mengetahui kegiatan apa yang akan dibentuk dalam rangka inovasi terhadap para pemilik usaha kecil menengah di Penggilingan Jakarta Timur. Yang kedua adalah mengetahui siapakah stakeholder-nya, baik internal maupun eksternal, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan penerimaan dari inovasi tersebut. Selanjutnya adalah metode, lokasi, dan waktu. Lokasi terkait diadakannya inovasi terhadap para pemilik UMKM dilakukan di PIK Penggilingan Jakarta Timur, dan waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan riset terhadap inovasi tersebut dilakukan selama 2 pekan, terhitung sejak 1 September 2020. Selanjutnya adalah data dan instrumen. Data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif untuk mendapatkan hasil yang deskriptif berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis ataupun ucapan lisan dari orang lain. Lalu, instrumen yang digunakan oleh penulis yaitu berupa daftar pertanyaan, laptop, alat tulis, smartphone, dan alat media komunikasi lainnya yang digunakan untuk mendukung pengumpulan data tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yaitu inovasi pengembangan desa melalui kegiatan paguyuban UMKM. Inovasi terkait paguyuban yang akan dikembangkan adalah menggabungkan beberapa pemilik usaha kecil menengah di kawasan Penggilingan Jakarta Timur dengan harapan untuk menyatukan penggerak ekonomi kreatif supaya dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, kegiatan ini dijadikan tonggak awal dari pembentukan inovasi tersebut. Pasalnya, belum ada wadah silaturahmi atau tempat berkumpulnya para penggiat UMKM di kawasan Penggilingan. Padahal, jejaring UMKM ini sangat penting untuk perkembangan usaha yang mereka geluti. Nah, kegiatan UMKM ini akan dijadikan sebagai wadah promosi penjualan. Hal tersebut berkaitan dengan komunikasi pemasaran. Nah, strategi komunikasi pemasaran yang akan dilakukan adalah dengan cara membuat platform sosial media serta e-commerce lainnya dan juga membuat website resmi terkait dengan pengenalan UMKM ini secara lebih detail. Nah, lantas, apa sih tujuannya dibentukkan inovasi tersebut? Yang pertama adalah apresiasi pasar dalam negeri terkait dengan hal originalitas produk. Nah, yang kedua adalah infrastruktur dan telekomunikasi yang semakin baik sehingga membantu proses pemasaran produk UMKM tersebut. Nah, yang ketiga adalah menciptakan kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Nah, hal ini berfungsi sebagai perekat dalam menciptakan kesatuan dalam bermasyarakat. Dan tujuan yang terakhir adalah membantu proses penjualan kepada khalayak luas. Nah, strategi yang akan digunakan adalah strategi baru, yaitu melalui platform media sosial atau platform online lain. Nah, di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, banyak dari mereka yang tidak melakukan penjualan seperti biasanya, sehingga tidak produktif. Maka penjualan secara online ini dirasa sangat cocok atau sangat penting untuk mempertahankan kehidupan mereka. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan penerimaan inovasi. Tahapan penerimaan informasi ini sangat penting dibutuhkan supaya inovasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan pengetahuan atau knowledge. Tahapan ini di mana seseorang sadar adanya inovasi dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang inovasi tersebut. Nah, tahapan yang pertama adalah melakukan pendataan serta pengkajian terhadap data potensi di lingkungan terkait dengan pembentukan paguyuban UMKM. Tahapan yang kedua adalah melakukan penyuluhan terkait dengan inovasi yang akan dikembangkan serta penjabarannya lebih lanjut kepada para pemilik UMKM di daerah Penggilingan Jakarta Timur.
Tahapan selanjutnya adalah tahapan bujukan. Nah, pada tahapan ini bersifat persuasi dan juga meyakinkan agar para penggerak UMKM mau bergabung ke dalam inovasi tersebut. Nantinya, para penggerak UMKM tersebut akan diajarkan mengenai strategi penjualan secara online. Nah, cara tersebut dirasa sangat meyakinkan agar masyarakat penggerak UMKM mau bergabung ke dalam inovasi tersebut. Tahapan yang ketiga adalah tahapan keputusan atau decision. Nah, pada tahapan ini, masyarakat penggiat UMKM di daerah penggilingan antusias menerima inovasi tersebut sebagai salah satu bentuk dari pengembangan usaha mereka dan juga sebagai wadah berkumpulnya para penggiat UMKM sebagai kelompok sosial. Tahapan selanjutnya adalah tahapan implementation, di mana masyarakat akan menggunakan inovasi tersebut setelah disetujui. Nah, pada tahap ini, kenapa masyarakat akhirnya mau menggunakan inovasi tersebut? Karena mereka sudah menyadari bahwa inovasi tersebut memiliki banyak manfaat, sehingga akan diimplementasikan. Dukungan tersebut juga diberikan oleh tokoh masyarakat, serta penyuluh yang mengajarkan mereka terkait inovasi. Tahapan yang terakhir adalah tahapan konfirmasi atau confirmation. Nah, pada tahapan ini masyarakat mengkukuhkan inovasi tersebut. Tahapan ini merupakan tahapan penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai stakeholder yang terlibat dalam inovasi tersebut, baik itu internal maupun eksternal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stakeholder. Jadi, stakeholder merupakan seluruh pihak yang tergabung di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi atau permasalahan isu dan masalah sosial yang diangkat. Dalam melakukan pengembangan terkait paguyuban UMKM di daerah penggilingan, tentunya harus ada partisipasi yang mendukung agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Stakeholder yang pertama adalah RT atau rukun tetangga, RW atau rukun warga, serta kelurahan. Mengapa saya bilang stakeholder tersebut sangat diperlukan? Karena untuk pendataan potensi dari penggerak UMKM di wilayah penggilingan sendiri harus didata mulai dari tingkat RT, RW, lalu ke tingkat kelurahan. Selain itu, untuk melakukan penyuluhan terkait dengan inovasi yang akan dikembangkan, perlu juga partisipasi kehadiran dari RT, RW, serta kelurahan tersebut. Nah, stakeholder selanjutnya adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat di sini berkepentingan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan potensi, usaha, atau inovasi yang akan dikembangkan, serta melakukan penyuluhan juga terkait komunikasi pemasaran melalui platform digital. Nah, stakeholder yang terakhir adalah masyarakat di Kelurahan Penggilingan. Masyarakat di Kelurahan Penggilingan ini sendiri diperlukan untuk mendukung keberlangsungan inovasi tersebut dengan antusiasme yang tinggi. Inovasi terkait dengan kegiatan paguyuban di Kelurahan Penggilingan ini mendapatkan respon positif dari Ketua BKM yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat, yaitu Bapak Ahnaf Syafruddin. Menurut Bapak Ahnaf sendiri, kegiatan paguyuban UMKM ini akan menjadi dampak yang positif. Pasalnya, masyarakat atau penggerak UMKM di penggilingan ini akan mendapatkan strategi penjualan yang baru, sehingga akan berkembang lebih baik terhadap produk penjualannya sendiri. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Pasalnya, kegiatan paguyuban UMKM ini akan mengumpulkan beberapa penggerak ekonomi menjadi suatu kelompok sosial. Maka dari itu, kegiatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, dampak negatifnya adalah sumber daya manusia yang terbatas. Pasalnya, beberapa penggerak UMKM di daerah penggilingan ini masih kurang mengetahui tentang teknologi yang modern. Maka dari itu, saran dari Pak Ahnaf itu sendiri adalah melakukan penyuluhan yang terbaik supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mengimplementasikan teknologi tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Inovasi terkait dengan paguyuban UMKM di daerah penggilingan ini memiliki banyak manfaat. Selain untuk kelompok sosial, paguyuban UMKM ini juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran tersebut berguna untuk membantu proses penjualan dari penggerak UMKM tersebut. Nah, kegiatan yang akan dilakukan atau dikembangkan oleh paguyuban tersebut antara lain adalah membuat platform sosial media serta e-commerce. Dan gak lupa juga untuk membuat website resmi terkait dengan pengenalan dari UMKM tersebut secara lebih detail. Selanjutnya adalah saran yang dapat disampaikan terkait dengan inovasi tersebut adalah masyarakat di Kelurahan Penggilingan harus aktif dan berpartisipasi sebagai upaya dalam mendukung agar inovasi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sekian dari presentasi saya terkait dengan inovasi pengembangan melalui kegiatan UMKM. Terima kasih atas perhatiannya.